Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang terhormat Juru Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ibu Jayanti Evananda, yang terhormat rekan-rekan media dan jurnalis sekalian, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah hadir pada acara press conference siang hari ini. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait kasus gagal ginjal akut pada anak. Informasi ini akan disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Ibu Jayanti. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman media dan juga seluruh Bapak Ibu sekalian yang hadir. Izinkan saya sebagai juru bicara Kementerian Kesehatan menyampaikan mengenai kasus gagal ginjal akut pada anak. Bisa dilihat dari peta persebaran kasus gagal ginjal akut pada anak bulan Oktober tahun 2022 di Indonesia, terdapat 304 kasus yang telah dilaporkan. Penyakit ini didominasi oleh anak berjenis kelamin laki-laki dengan usia di bawah 6 tahun tanpa riwayat komorbid. Angka kematian paling tinggi kasus gagal ginjal akut anak terjadi pada umur 1-5 tahun. Nah, sebelum masuk pemaparan, apa sih gagal ginjal akut itu? Gangguan ginjal akut adalah kondisi di mana ginjal berhenti secara tiba-tiba. Penyakit ini memang belum diketahui secara pasti, tapi ada beberapa kondisi yang dapat memicu. Adapun gejalanya seperti demam, muntah, diare, batuk pilek, jumlah air seni yang semakin sedikit, bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Selanjutnya, pencegahan yang dapat dilakukan yakni dengan menerapkan pola hidup sehat untuk anak, menghindari konsumsi obat-obatan secara berlebihan tanpa resep dokter, konsumsi air yang cukup, pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta batasi asupan garam dan gula. Jadi, meskipun belum diketahui secara pasti penyebab dari penyakit gagal ginjal akut pada anak, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yakni seperti peran aktif orang tua untuk memantau kesehatan anak secara berkala, menerapkan perilaku hidup bersih sehat, serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Demikian pemaparan mengenai informasi gagal ginjal akut pada anak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Ibu Jayanti atas informasinya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Di sini sudah ada rekan-rekan yang raise hand. Kami persilakan kepada Saudara Melani dari CNN, dilanjutkan oleh Saudara Citra dari Metro TV. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Melani dari CNN Indonesia. Izin bertanya, mewakili masyarakat Indonesia mengenai peran aktif orang tua itu seperti apa yang dilakukan untuk memantau kesehatan anak secara berkala. Selain itu, tadi juga disebutkan bahwa kita perlu membatasi konsumsi gula dan garam, padahal kita tahu bahwa Oralid itu posisinya terdiri dari gula dan garam, yang mana Oralid itu digunakan untuk mencegah dehidrasi pada diare, sedangkan diare sendiri merupakan salah satu penyebab dari gangguan gagal ginjal pada anak. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Citra dari Metro TV. Izinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan dari saya yaitu, apakah anyang-anyangan juga termasuk menjadi gejala gagal ginjal akut pada anak? Sekian, terima kasih. Jadi, peran aktif orang tua yang dapat dilakukan adalah seperti melakukan pemeriksaan kesehatan, memantau pelaksanaan PHBS pada anak, serta memastikan cairan tubuh pada anak tercukupi. Terkait pertanyaan batasan garam dan gula, sebenarnya tidak perlu membatasi secara sepenuhnya, tapi jangan berlebihan karena dapat menyebabkan ginjal bekerja keras untuk menghilangkan kelebihan garam dan gula. Terkait anyang-anyangan, termasuk tanda awal adanya batu ginjal, yang mana batu ginjal merupakan salah satu penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Terima kasih Ibu Jayanti atas informasi dan jawabannya. Sesi tanya jawab sudah dicukupkan. Bagi pertanyaan yang belum terjawab, maka akan dijawab melalui kolom chat. Hadirin sekalian, meskipun belum diketahui secara pasti penyebab penyakit gagal ginjal akut pada anak, tetap tenang dan waspada karena ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit tersebut, seperti menerapkan pola hidup sehat untuk anak, mencegah terjadinya dehidrasi, dan selalu pantau kesehatan anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan terus memberikan update kasus gagal ginjal akut pada anak. Demikian acara press conference hari ini. Terima kasih untuk segenap pihak yang telah bertugas dengan baik. Tetap tenang dan waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.